Salam Rahayu, sedulur nasihat kehidupan misteri. Apa kabar? Semoga panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Gusti Allah. Pada kesempatan kali ini kami akan menarasikan mengenai 3 bukti jangkauan visi atau perkiraan dari Prabu Jayabaya bahwa Indonesia memang sudah memasuki zaman Kolobendu. Sedulur nasihat kehidupan misteri, video singkat ini tidak hendak bicara merunut sejarah yang konon banyak versi, namun hanya mendalami salah satu jangkauan visi atau perkiraan dari Prabu Jayabaya atau Prabu Jayabaya, yaitu Raja Kadiri, tentang zaman Kolobendu, era kekacauan atau sering disebut Goro-Goro. Boleh percaya boleh tidak, kelak masa itu menurut perkiraan Prabu bakal menimpa negeri ini. Entah kapan tidak ada yang bisa menjelaskan pasti, tetapi tergambar secara tersirat pada suluk atau syair penuh makna filosofi yang ternyata masih hidup di tengah-tengah masyarakat hingga hari ini. Selanjutnya oleh Ronggo Warsito, pujangga Keraton Solo dekade 1800-an, ramalan Jayabaya diurai melalui sebuah karya berjudul Jangka Jayabaya. Bahkan era sebelum Ronggo Warsito pun, yakni Sunan Kalijaga, juga menafsirkan melalui tanda-tanda. Tampaknya bangsa ini tidak hanya wong Jawa saja sangat akrab dengan tembang pertanda Kolobendu dari suluk kedua tokoh Ronggo Warsito dan Kalijaga tersebut. Adapun bunyi suluk tersebut antara lain: satunggal, mengko yen mangsane kali ilang kedunge, kalih pasar ilang kumandange, 3 wong wadon ilang wirange. 1. Nanti akan ada masa atau saat ketika sungai kehilangan lubuk. 2. Pasar kehilangan dengung. Dan 3. Wanita hilang rasa malunya. Melalui narasi singkat ini, kami memberanikan diri menafsir dan mengulas tembang sakti para leluhur nyata terbaca dan real terjadi di era kini, dan kami mohon maaf bila terdapat kesalahan arti, maksud ataupun interpretasi, terutama jika ditemui kedangkalan makna dalam menafsirkan lokal wisdom leluhur yang penuh filosofis. Hal itu semata-mata keterbatasan kemampuan kami, bukan karena kedangkalan substansi suluk. Inilah ulasan sederhananya. Kali ilang kedunge, sungai hilang lubuknya. Kedung atau istilah bahasa Indonesia disebut lubuk adalah bagian dalam dari satu aliran sungai. Tentu dalam satu aliran sungai yang panjang terdapat banyak lubuk. Pada satu kedung biasanya tergenang air dalam jumlah besar dan ada riak kehidupan, entah ikan atau satwa-satwa lain niscaya berkumpul, termasuk tanaman, pepohonan dan lain-lain. Kedung memang cenderung rindang, sejuk, nyaman dan lainnya. Bahkan para warga di sekitarnya mengambil banyak manfaat atas keberadaan kedung. Artinya selain air, ikan dan lain-lain, suasana nyaman juga kerap kali ada jalinan silaturahmi dengan sesama tetangga. Mungkin saat mereka mandi, mencuci pakaian dan lain-lain, terlihat guyup, asri, rukun dan damai. Dan orang-orang dulu bahkan hingga kini seringkali melakukan ritual topo atau iktikaf guna mendekat kepadanya, memilih lokasi di sekitar kedung. Tetapi itu dahulu. Mungkin sekarang akan sedikit kesulitan mencari kedung yang asri dan rindang. Jangankan di kota, di wilayah pedesaan pun jarang ditemui, kendati pada masyarakat tertentu masih dipertahankan. Namun fungsinya telah bergeser menjadi taman rekreasi atau pariwisata komersil, tempat pacaran dan lain sebagainya. Tidak seperti dulu. Peran dan fungsinya sebagai wadah silaturahmi hampir-hampir musnah di telan masa. Kedung atau lubuk-lubuk banyak hilang. Alasan pokok barangkali pengembangan kota. Jawabannya sederhana: hutan banyak ditebangi sehingga air tidak lagi bisa diserap dan tak tertampung di dalam tanah. Tidak ada mata air, tetapi air mata mengucur darah. Karena air yang tak terserap oleh akar-akar menggelontor marah lalu menjadi bencana, baik banjir maupun tanah longsor. Apakah ini yang terjadi pada masa sekarang? Betapa perubahan dramatis alam bukanlah terjadi dalam ribuan tahun atau abad, akan tetapi hanya hitungan dekade saja. Luar biasa. Kembali jawabannya sangat sederhana.
Itu akibat hasrat dan nafsu manusia yang terlembaga pada dogma kemajuan fisik dan materi atas nama pembangunan, modernisasi dan lain-lain, namun tanpa memperhatikan lingkungan. Dalam kajian lebih dalam sedikit, secara non-fisik, Kali Ilang Kedungi bisa digambar sebagai suatu tatanan sosial yang abai, bahkan lupa akan sumbernya, local wisdom, dan cenderung berkiblat pada nilai atau sistem asing yang belum sepenuhnya melembaga. Istilahnya, bangsa transisi yang bebas nilai sehingga tidak punya identitas diri, tak ada jati diri, maka pantas saja jika bangsa ini menjadi objek permainan hegemoni para adidaya di era globalisasi. Pasar ilang kumandangi, pasar hilang dengungnya. Membandingkan situasi pasar dulu dan kini, tampaknya suasana zaman dahulu lebih bergairah, penuh dinamika, sehingga suara orang-orang berkumpul, tawar-menawar atau sekedar jagong, namun menimbulkan dengung, suara bergumam mirip dengung sekawanan lebah dan terdengar sampai jarak relatif jauh. Akan tetapi kini dengungnya lenyap entah kemana, meski masih ditemui pada pasar tradisional di pojok-pojok kota. Secara empirik, dengung tertutup aktivitas lain seperti deru kendaraan, mesin produksi dan lain sebagainya, hingga suara pasar pun melemah bahkan terbungkam. Ada hal lebih esensial, artinya jika dulu pasar sebagai pusat kehidupan dari pagi sampai siang, oleh karena orang-orang tak sekedar jual beli ini dan itu, tetapi juga hal-hal yang lainnya, bertemu sahabat misalnya, atau janjian dengan calon istri, suami dan seterusnya. Artinya selain lokasi transaksi dan barter barang, ia juga tempat bertukar kabar. Sebagaimana halnya Kedung atau Lubuk, pasar pun tempat menjalin ikatan batin silaturahmi bagi warga. Itulah makna dengung. Ketika modernisasi dengan dogma kepraktisan, efisiensi, sistematis dan efektivitas menerjang masyarakat, inilah benih-benih putusnya silaturahmi warga. Ia seperti pembunuh berdarah dingin membantai ratusan bahkan ribuan pasar tradisional di negeri ini. Supermarket, mall, hipermarket ataupun kios-kios modern lain merupakan silent market atau pasar tiada dengung. Tanpa dinamika, tidak ada gelak dan kegairahan. Barang dipajang dengan bandrol harga, tanpa tawar-menawar apalagi tawa canda pengunjung. Dan di pasar modern, kecenderungan orang hanya sekedar refreshing daripada silaturahim. Maka sangat jarang senyum, sapa dan salam, apalagi gelak gayeng bertukar kabar. Inilah cermin dunia yang semakin mekanis, gersang mengerang, barang diatur secara sistematis termasuk penjaga-penjaga. Manusia hanya menjalankan sistem, sedang pengunjung mengutamakan kepraktisan dan sedikit waktu refreshing bagi hidup yang dikendalikan rutinitas. Tidak ada lagi bargaining seimbang antara pembeli dan penjual. Mereka hanya sekedar alat dari sistem kapitalis global. Pasar era kini telah menjadi senyap, justru di tengah kehidupan yang kian gaduh. Untuk makna lebih tinggi sedikit, pasar ilang kumandangi bisa dianalogi terputusnya ikatan batin antar warga karena wadahnya pecah tergerus mesin-mesin berkedok pembangunan, modernisasi dan lainnya. Dalam perspektif politis, diubahnya pola musyawarah mufakat menjadi demokrasi pilihan langsung, one man one vote, di mana rakyat cuma mengenal sosok si calon karena kuatnya modal pencitraan. Akan tetapi masyarakat tidak mampu menelusuri visi misi dan terutama ideologi yang dianut. Ibarat membeli kucing dalam karung, setelah dibuka justru macan yang keluar, maka bisa habis negeri ini. Mendalami sejenak tentang pencitraan yang sekarang telah menjadi industri politik di negeri ini, kata Baudrillard, hari ini kita hidup dalam era simulakra, era di mana batas antara realitas dan citra telah melebur. Bahkan citra telah berubah menjadi realitas itu sendiri. Ia menyebutnya hyperreality atau realitas semu. Pilihan-pilihan hidup kita sangat dipengaruhi oleh realitas semu ini, yang kata Milan Kundera diciptakan oleh agen-agen periklanan, manajer kampanye politik dan lain-lain. Jagonya pencitraan menurut kami justru Joseph Goebbels, menteri propaganda Nazi di zaman Hitler. Ia mengatakan, sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang akan membuat publik menjadi percaya. Nah, tentang kebohongan ini, Goebbels juga mengajarkan bahwa kebohongan yang paling besar ialah kebenaran yang diubah sedikit saja. Wong wadon ilang wirangi, wanita hilang rasa malunya.
Jika Prabu Jayabaya, Ronggo Warsito atau Sunan Kalijogo diizinkan reinkarnasi, beliau akan menangis melihat perilaku sehari-hari rakyat negerinya. Suluknya ternyata nyata, ramalannya tepat semua. Di sana sini banyak wanita hilang rasa malunya, tetapi uniknya justru menjadi tren dan gaya hidup. Lihat saja, dalam dinamika sosial, justru yang ngetren adalah tinggi-tinggian. Apa saja, entah tinggi-tinggian ilmu, gedung, kekayaan, pangkat, tinggi-tinggian gelar sosial, akademis, dan lain sebagainya. Yang akan dibahas terkait suluk tersebut adalah tinggi-tinggian celana. Secara fungsi, celana itu sarana untuk menutupi aurat. Jika dikenakan kaum Hawa disebut rok, atau boleh juga disebut jilbab. Apa yang akan terjadi jika aurat yang wajib ditutup rapat justru ditinggi-tinggikan, dijadikan tontonan layaknya obral barang dagangan? Ketika aib rumah tangga yang harusnya disembunyikan justru menjadi konsumsi publik, dijadikan program acara yang menarik di media elektronik. Pada gilirannya, masalah kawin, cerai, perselingkuhan, dan lain sebagainya di kalangan tertentu dianggap gaya hidup, lalu ditiru banyak orang. Ketika lari kembali ke ulama agama, hanya berpura-pura. Bunyi wirid yang afdol bagi mereka adalah Masya Allah, Masya Allah, sambil Pak Kiai bingung geleng-geleng kepala mengintip aurat santri-santrinya. Mungkin maknanya bahwa umat Indonesia telah terguncang. Apa karena tak adanya suri tauladan pemimpinnya, iman manusia mulai bergoyang? Adakah zaman kalau bendu memang sudah tiba? Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak. Mugi rahayu sagung dumati.